Menjadi artis cilik Indonesia sekarang bukanlah hal yang mudah. Bagi anak-anak yang masih ingin bermain, profesi ini kerap kali membuat mereka kehilangan waktu untuk bermain bersama dengan teman-teman. Pemain sinetron cilik selalu ada pada eranya. Bahkan bagi yang suka nonton sinetron pada masa kecil, pasti tahu dengan sosok mereka. Bahkan beberapa pemain sinetron cilik ini telah bertransformasi menjadi remaja yang tampan dan juga cantik. Potret dulu versus sekarang para pemain sinetron cilik ini bisa bikin kalian pangling. Ada beberapa dari seleb cilik ini yang tetap bertahan di dunia hiburan dan ada pula yang memilih untuk meninggalkan karena fokus pada dunia pendidikan. Namun, nama-nama pesinetron cilik ini masih melekat menjadi salah satu pemain sinetron cilik yang begitu populer dan banyak disukai pada masanya. Berikut ini kami sajikan untuk Anda artis cilik dulu versus sekarang. Sandrina Michele. Sandrina Michele tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia mendapat kritikan soal penampilannya yang dinilai terlalu dewasa tak sesuai umur. Sandrina kerap tampil berani dan terbuka seolah memamerkan tubuhnya. Setelah itu, banyak yang menghujat gaya pacaran Sandrina dengan Junior Robertson terlalu mesra. Lantas seperti apa transformasi Sandrina dari dulu imut kini berusia 15 tahun dan dihujat? Sandrina Michele mengawali karirnya sebagai aktris cilik. Pemilik nama lengkap Sandrina Michele Skornicki lahir pada 11 Januari 2007 lalu. Sandrina sempat membintangi film Surga Yang Tak Dirindukan pada tahun 2015. Ia beradu akting dengan aktris dan aktor top tanah air yaitu Laudia Cynthia Bella dan Fedi Nuril. Kala itu Sandrina masih sangat belia. Ia baru saja menginjak usia 8 tahun. Ini potret Sandrina memakai hijab saat masih duduk di bangku sekolah dasar bersama teman-temannya. Beranjak remaja, kecantikan Sandrina semakin terlihat. Ia tampak memesona dengan rambut panjangnya yang tergerai indah. Sandrina saat itu telah menginjak usia 13 tahun. Pada tahun 2019, ia turut membintangi film populer Danur 3, Sunyaruri. Sandrina juga mengubah gaya rambutnya menjadi berponi. Penampilannya pun semakin imut. Sejak membintangi sinetron dari jendela SMP, karier Sandrina kian melejit. Banyak yang tersihir dengan visual Sandrina semakin cantik dan menawan. Sandrina yang dulunya kecil imut dan menggemaskan menjelma menjadi seorang gadis cantik yang beranjak remaja. Aktris berdarah Amerika ini pun tampak berani dalam mengeksplor gaya berpakaiannya. Salah satunya potret Sandrina memakai gaun hitam dengan potongan belahan dada rendah ini. Penampilannya terkesan dewasa dan berani. Sayangnya, kini Sandrina menuai hujatan karena dianggap bergaya tak sesuai umur. Kini ia telah genap berusia 16 tahun, tapi penampilannya dinilai terlalu dewasa. Tubagus Indra alias TB. Nama Tubagus Indra begitu terkenal saat membintangi sinetron Islam KTP pada 2010 hingga 2011 silam dan berperan sebagai TB. Karakter TB dikenal dengan penampilan rambut hanya di bagian kepala dekat dahi. Senyum TB yang menggemaskan juga begitu khas. Lantas bagaimana kabar Tubagus Indra setelah 12 tahun berlalu? Tubagus Indra Zulparwansyah merupakan aktor kelahiran Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2004. Itu artinya Tubagus Indra kini berusia 19 tahun dan TB melekat sebagai nama panggungnya. Penampilan Tubagus Indra terlihat begitu berbeda ketika sudah dewasa ya. Namun tahi lalat di antara hidung dan mulut masih menjadi ciri khas Tubagus Indra sehingga mudah dikenali penonton yang menyaksikan TB di masa kanak-kanak. Sebenarnya Tubagus Indra masih bermain sinetron hingga 2020. Tubagus Indra berperan sebagai TB di film Satu Atap Lima Keluarga yang tayang 2021 dan Aladdin Dewasa di Petualangan Aladdin dan Si Lahap yang tayang 2022. Beda dari artis-artis cilik yang lain, Tubagus Indra tak perlu casting kesana kemari untuk tampil di sebuah sinetron. Kakak Tubagus Indra rupanya seorang kru produksi sinetron yang kerap mengajaknya saat bekerja. Akun Instagram Tubagus Indra belum diketahui sehingga kehidupan pribadinya masih misterius. Tak ayal fans penasaran dengan keberadaannya. Penampilan Tubagus Indra saat diwawancara Feni Rose akhirnya mengobati rasa penasaran. Tubagus Indra kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa dengan penampilan berkacamata. Naura Ayu.
Naura Ayu memiliki nama lengkap Adila Rafa Naura Ayu. Sosok Naura Ayu tidak asing lagi untuk sebagian orang, lantaran ia kerap diajak tampil oleh ibunya yang merupakan seorang penyanyi yakni Riafi. Naura Ayu mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi cilik di tahun 2013. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Naura sudah merilis album perdananya yang berjudul Dongeng. Kehadiran Naura Ayu dalam industri musik tanah air dapat dikatakan sebagai angin segar, lantaran ia dinilai mampu menghidupkan kembali musik anak-anak yang sempat tergerus oleh zaman. Karier Naura Ayu sebagai penyanyi memuncak di tahun 2019, di mana saat itu dirinya sukses menjadi penyanyi anak pertama yang berhasil meraih penghargaan Triple Platinum dari Trinity Optima Production. Tak puas hanya membindangi satu keahlian saja, Naura Ayu kemudian melebarkan sayapnya terjun ke dunia peran. Tak hanya berakting, di film Naura dan Geng Juara, Naura Ayu juga mengisi original soundtrack film tersebut lewat lagu yang berjudul Berani Bermimpi. Nona Berlian. Pemilik nama lengkap Nona Berlian Sakinah merupakan seorang gadis kelahiran 14 Juni 1999 yang kini genap berusia 22 tahun. Nona Berlian Sakinah diketahui memeluk agama Islam. Nona Berlian adalah artis cilik yang memerankan Ronaldowati sinetron hits pada tahun 2008 silam. Karakter Ronaldowati begitu melekat pada sosoknya karena penampilannya yang ikonik. Saat menjadi Ronaldowati, Nona Berlian yang masih berusia 9 tahun rela tampil dengan potongan rambut cepak. Namun, ia hanya menyisihkan sedikit rambut bagian atas dan nyaris botak. 14 tahun berlalu, Nona Berlian telah glow up menjadi wanita dewasa. Ia tak lagi tampil botak, Nona Berlian kini berambut panjang dan semakin cantik. Nona Berlian kini jarang terlihat di layar kaca. Meski demikian, ia masih aktif dalam dunia hiburan tanah air berakting membintangi beberapa web series. Selain menjadi aktris, adik Biowan ini kini tengah sibuk menjadi komentator pertandingan e-sport. Fachri Muhammad. Bagi pecinta sinetron tanah air, tentu masih ingat dengan sinetron Si Entong. Sinetron yang mengisahkan tentang Abu Nawas dari Tanah Betawi ini merupakan salah satu tontonan favorit anak-anak era 2005 hingga 2009 silam. Sinetron Indonesia yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta ini masih begitu melekat di ingatan masyarakat. Sinetron Si Entong ini dibintangi oleh Fachri Muhammad. Dulu ia dikenal dengan sosok anak kecil yang tampan. Fachri Muhammad telah berakting sejak kecil. Ia pernah mengukir namanya lewat sinetron komedi religi Si Entong dan telah banyak membintangi sinetron dan film lainnya. Hingga kini pun Fachri masih aktif di dunia akting dengan wajah tampan dan penampilan kerennya. Tak hanya menjajal sinetron, aktor kelahiran 1996 itu juga menjajal film dan web series. Sebagai seorang pria, Fachri Muhammad juga punya hobi yang sangat maco, yaitu hobi berkendara dengan motor sport atau motor-motor besar. Hobinya tersebut kerap berlaga di sirkuit balap. Lengkap dengan pakaian balapnya, ia juga mulai terjun sebagai pembalap profesional. Meski dikenal sebagai mantan artis cilik yang masih bersinar, tak semua soal kehidupan Fachri Muhammad tersorot media, salah satunya soal kisah cintanya. Tak banyak yang tahu, rupanya Fachri Muhammad sudah menggandeng kekasih selama kurang lebih 8 tahun. Alifa Lubis. Bagi penggemar sinetron Dua Jagoan Super yang telah ditayangkan MCTV pada 5 Januari 2023 lalu, sudah pasti tak asing dengan sosok pemeran Mona, yaitu Alifa Lubis. Pasalnya Alifa Lubis yang merupakan aktris dan presenter asal Indonesia yang memulai karirnya sedari ia kecil hingga saat ini beranjak remaja. Tingkah laku dan wajah imut serta menggemaskannya tidak pernah berubah sejak dulu. Diketahui Alifa makin glowing dan yang pasti sudah tidak dikatakan artis cilik lagi. Alifa Az-Zahra Lubis lahir pada tahun 2006. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang pencarian bakat Little Miss Indonesia pada tahun 2013 lalu. Dan ia sukses menjadi pemenang dalam ajang tersebut. Setelah lulus dari ajang tersebut, Alifa memperoleh banyak tawaran untuk membawakan acara atau menjadi pembawa acara.
Alifa Lubis memulai debut FTV perdananya yang berjudul Alifa dan Boneka Teddy sebagai Alifa pada tahun 2013 yang lalu. Selain bermain peran, ia juga membawakan beberapa acara televisi bersama artis senior Irfan Hakim pada tahun 2014. Alifa juga membawakan Idol Junior musim kedua bersama Tara Budiman. Berkat kepiawaiannya dalam bermain peran di film Koki-Koki Cilik, ia mendapatkan nominasi Piala Citra untuk pemeran anak terbaik. Dengan bermodalkan bakat dan kemampuan yang ia asah sedari kecil, sangat terlihat metamorfosa Alifa Lubis dari kecil hingga saat ini beranjak remaja. Semenjak memasuki usia remaja dan semakin aktif membintangi beberapa acara TV dan sinetron, Alifa Lubis yang sekarang lebih memperhatikan penampilannya dan hadir dengan paras yang semakin menawan.